Halo semua, perkenalkan nama saya Natalia Ujung. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis kasus audit Garuda Indonesia untuk memenuhi proyek UTS Auditing 1 dengan dosen pengampu Bapak Abriandi. Yang pertama akan kita bahas yaitu kebutuhan atau alasan pihak manajemen atau perusahaan akan jasa akuntan publik. PT Garuda Indonesia Tbk mendapatkan sorotan publik ketika didapati kejanggalan oleh kedua komisarisnya, yaitu Chairil Tanjung dan Doni Oskaria. Menurut mereka, seharusnya perusahaan maskapai penerbangan tersebut merugi sebesar 239,94 juta US dollar. Namun di dalam laporan keuangan tersebut justru laba sebesar 5,01 juta US dollar. Laporan keuangan tersebut juga disinyalir tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Keputusan Chairil Tanjung sebagai komisaris dan pemegang saham terbesar 28,08% saham Garuda sesuai pasal 67 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penandatanganan laporan tahunan dalam bentuk pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Chairil Tanjung bahkan sudah mengirimkan surat yang memuat alasan keberatan tersebut kepada Kementerian BUMN. Berdasarkan surat keberatan tersebut, hingga akhir tahun 2018 belum ada pembayaran satupun dari Mahata kepada Garuda. Padahal sudah terpasang 1 unit alat di Citylink. Cara pembayaran pun masih dinegosiasi. Hal inilah yang menimbulkan skeptis dari pihak komisaris. Yang kedua, kriteria dan kondisi kantor akuntan publik atau akuntan publik yang terlibat. KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang menaungi Kasner diwajibkan oleh Kemenkeu melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu karena dinilai masih belum melakukan prosedur pengecekan yang sesuai standar. Hal ini juga berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Kemenkeu juga memberikan sanksi kepada AP Kasnar dengan dibekukan izin auditor selama 12 bulan. Ketiga, bentuk atau jenis kesalahan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik. 3 kelalaian yang dilakukan oleh KAP. Pertama, akuntan publik yang bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, pengakuan piutang, pendapatan, dan pendapatan lain-lain. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebut melanggar SA 500. Terakhir, akuntansi publik juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tidak hanya itu, KAP tempat Kasner bernaung ini diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. Yang keempat, kriteria dan kondisi laporan audit yang disampaikan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik yang terlibat. AP ini sudah mengakui pendapat piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan atas penyajian laporan keuangan untuk tahun 2018. Terkait dengan perjanjian kerjasama antara penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi dianggap telah melanggar standar audit atau SA 315. Selanjutnya, AP ini belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut dan dianggap telah melanggar SA 500. Terakhir, AP juga dinilai tidak dapat mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Kelima, etika profesi dan kewajiban hukum yang dilanggar oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik yang bertugas. Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018 belum sepenuhnya mematuhi standar profesional akuntan publik atau SPAP, yaitu SA 315. Pengidentifikasiannya dan penilaian resiko kesalahan penyajian materi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. SA 500 bukti audit dan SA 560 peristiwa. Kemudian, KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit dengan standar yang berlaku ini akhirnya memicu Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk meminta Garuda Indonesia untuk melakukan pergantian auditor. Tujuan dan tanggung jawab audit yang seharusnya dilakukan atau dipenuhi oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik yang bertugas. Agar kasus serupa tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pihak KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan
atau member of BDO International Limited perlu melakukan pengecekan ulang terhadap piutang PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA atas Manhattan sebesar 239,94 juta US dollar. Pihak KAP perlu melakukan pengecekan pada histori dokumen penjualan dan penerimaan kas perusahaan. Dokumen penjualan dalam hal ini contohnya customer order, sales order, shipping document, sales invoice, sales transaction file, sales journal of listing, account receivable master file, account receivable trials balance, monthly statement. Dokumen penerimaan dalam hal ini contohnya remittance advance, pre-listing of cash receive session file, cash receive journal of listing. Pengecekan histori dokumen-dokumen ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses audit sehingga audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Oke teman-teman, sekian materi dari saya mengenai menganalisis kasus audit PT Garuda Indonesia Tbk. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata maupun penyampaian saat presentasi. Terima kasih.